Saat masih kecil, kita diajari bahwa 1 detik adalah 1/60 menit dan ada 3.600 detik dalam 1 jam. Informasi ini begitu mengakar dalam aktivitas kita sehari-hari, hingga kita jarang mempertanyakannya. Bagaimana kita tahu berapa lama durasi 1 detik? Setiap unit pengukuran yang kita gunakan untuk menunjukkan waktu, seperti hari, jam, dan menit, berhubungan dengan peredaran bumi di luar angkasa. Orang-orang pada zaman dulu melihat ke langit dan menyadari planet kita membutuhkan sejumlah waktu untuk melakukan sesuatu. Itulah cara mereka menghitung waktu, dan umumnya cara itu tidak berubah. Meski begitu, kalender kita sekarang ini sudah sedikit lebih akurat. Dunia kita sekarang jauh lebih canggih, dengan komputer yang bekerja sangat cepat dan mampu melakukan banyak hal dalam 1 detik. Kita tidak bisa hanya mengandalkan pergerakan bumi untuk mengukur waktu. Ini karena pola pergerakan planet kita berubah sedikit demi sedikit seiring waktu. Bayangkan jika 1 detik hari ini sedikit lebih lama dari kemarin. Ini akan mengacaukan kalender di seluruh dunia dan menyebabkan masalah pada segala jenis perangkat. Jadi, pada tahun 1950-an, para ilmuwan memikirkan cara yang akurat untuk mengukur 1 detik. Alih-alih melihat bintang-bintang, mereka fokus pada salah satu benda terkecil yang ada, yaitu atom. Mereka menemukan bahwa materi tertentu, terutama yang disebut cesium, bergerak dengan pola yang sangat terprediksi. Saat ini kita tahu durasi 1 detik berdasarkan pergerakan atom cesium. Cara menghitung detik ini memiliki hubungan dengan masa lampau. Hal ini terkait dengan bagaimana seorang astronom bernama Simon Newcomb mengamati pergerakan bumi pada abad ke-19. Dia ingin memahami pergerakan planet dan alasan kenapa planet-planet itu kadang menyimpang dari jalurnya. Dia juga mempelajari bulan dan fase-fasenya dan mendapati bahwa perhitungan bulan sebelumnya salah. Ketika para ilmuwan beralih ke stopwatch atom pada tahun 1967, mereka memastikan perhitungannya selaras dengan hasil pengamatannya. Kita tahu bumi melakukan 1 kali rotasi penuh pada porosnya dalam waktu 24 jam. Itu tidak sepenuhnya benar. Bumi berotasi dalam waktu 23 jam 56 menit. Kita juga tahu bumi butuh waktu 365 hari untuk mengelilingi matahari. Ini juga tidak sepenuhnya akurat. Kenyataannya, bumi butuh tambahan waktu 5 jam untuk menyelesaikan 1 kali putaran. Itulah sebabnya, setiap 4 tahun sekali, kita menambahkan 1 hari dalam kalender pada bulan Februari. Dengan menggunakan cesium untuk mengukur durasi 1 detik secara akurat, kita bisa selalu konsisten. Jenis logam ini kini digunakan di sebagian besar jam atom. Kamu bisa menemukannya di mana-mana, mulai dari gadget di mobil dan ponsel yang membutuhkan GPS, di jaringan luas yang memungkinkan kita menelepon atau mengirim pesan singkat, dan tentu saja di laboratorium sains tempat kita melakukan berbagai macam penelitian. Berikut ini cara kerja jam atom yang menggunakan cesium. Setiap perangkat memiliki ruang khusus. Para ilmuwan menyebutnya rongga microwave, tapi itu bukan untuk memanaskan makanan. Rongga ini penuh dengan uap cesium. Saat gelombang mikro dipompa ke dalam ruangan ini, itu seperti menyalakan daftar lagu favorit untuk atom cesium. Atom-atom ini mulai bergerak dan memancarkan radiasi dengan cara khusus dan untuk jangka waktu tertentu. Lagu ini kemudian ditangkap oleh semacam telinga atom atau istilah teknisnya detektor. Suara ini dicocokkan dengan irama tertentu untuk melihat apakah keduanya selaras. Jika ada perbedaan ketukan, maka jam akan menyelaraskannya sendiri. Ini sama seperti cara penyanyi mengatur pitch lagu agar selaras dengan lagu lainnya. Tidak semua jam atom menggunakan cesium. Ada juga yang menggunakan logam lain seperti rubidium atau strontium. Beberapa bahkan menggunakan hidrogen, tapi prinsipnya sama. Mereka memantau atom untuk menunjukkan waktu. Terlepas dari bahan yang digunakan, jam atom tentunya lebih presisi, tapi juga tidak 100% akurat. Bahkan salah satu jam atom paling akurat di dunia yang terletak di Boulder, Colorado bisa membuat kesalahan. Namun menurut perkiraan saat ini,
Jam atom tersebut bisa mengalami kesalahan sekitar 1 detik dalam 100 juta tahun pengukuran waktu. Jauh lebih baik daripada melihat ke langit untuk mengetahui waktu. Meski begitu, penentuan waktu melalui langit ini adalah bagian dari sejarah kita. Ribuan tahun lalu, nenek moyang kita mulai menggunakan bulan untuk melacak waktu. Mereka menggambar fase-fase bulan di dinding-dinding gua dan pada benda-benda yang lebih kecil, seperti potongan tulang. Hal ini menunjukkan manusia memiliki kebutuhan untuk merencanakan kegiatan mereka bahkan saat belum mengenakan jam tangan sepanjang hari. Maju ke sekitar 5.000 tahun yang lalu di Mesir. Penduduk setempat melihat sebuah bintang bernama Sirius muncul bersamaan dengan meluapnya Sungai Nil. Banjir ini sangat penting karena membantu mereka menanam makanan. Jadi masyarakat membuat jam matahari, sebuah jam besar di luar ruangan yang dapat menunjukkan waktu menggunakan bayangan. Mereka bahkan membagi hari menjadi satuan waktu 12 jam, sangat mirip dengan sistem yang kita gunakan saat ini. Bangsa Mesir bahkan membuat jam air pertama menggunakan cairan yang menetes dari wadah untuk menunjukkan waktu yang berlalu. Terinspirasi dari ini, masyarakat di Asia menemukan cara lebih baik untuk menunjukkan waktu. Mereka menggunakan merkuri sebagai pengganti air karena tidak akan membeku. Jam pasir, penunjuk waktu indah berisi pasir, baru muncul sekitar 1000 tahun lalu. Sama seperti jam air, jam pasir juga menggunakan gravitasi untuk mengukur waktu. Penemuan menarik lainnya adalah jam lilin. Bayangkan mengukur waktu dengan melihat seberapa cepat lilin meleleh. Pada abad ke-14, Eropa membuat jam mekanik pertamanya, sebuah langkah besar menuju jam tangan modern. Perangkat awal ini tidak terlalu akurat, tapi terus berkembang. Pada abad ke-16, berkat pendulum yang berayun, jam menjadi jauh lebih akurat dalam menunjukkan waktu. Seiring perkembangan pencatatan waktu, segala sesuatunya tidak serta-merta berjalan mulus. Para ilmuwan pernah mencoba menciptakan standar universal untuk waktu. Mereka menggunakan pendulum, tapi cara kerjanya tidak sama di semua tempat di bumi dikarenakan gravitasi. Gaya gravitasi berbeda-beda tergantung posisi kita di planet ini. Gravitasi juga memengaruhi segala sesuatu yang bermassa, sehingga bisa mengacaukan pendulum. Kita juga perlu mengetahui waktu secara akurat saat berada di laut. Bangsa Inggris misalnya menginginkan jam yang tahan lama dan akurat untuk perjalanan laut. Datanglah John Harrison yang menghabiskan lebih dari 30 tahun untuk menyempurnakan jam yang dapat bertahan dalam perjalanan laut. Jam ini disebut kronometer laut, yang bantu menentukan posisi seseorang di laut dengan lebih baik. Ini langkah penting dalam bidang navigasi, tapi masih mengandalkan pengamatan benda-benda langit. Terlepas dari itu, berkat para penemu seperti Harrison, pencatatan waktu menjadi semakin akurat dan ringkas. Yang awalnya berupa perangkat logam sangat besar, lambat laun menjadi seukuran saku. Sekarang ini kita punya cara untuk mengetahui waktu di mana saja, seperti di televisi, jam tangan, ponsel, dan di dalam mobil. Tapi, kamu selalu bisa kembali ke dasar jika kehabisan baterai dan karena suatu hal tidak ada yang bisa memberitahumu waktu sekarang. Tapi, kamu harus berada di luar. Mulailah dengan memposisikan tubuh menghadap ke matahari. Rentangkan salah satu tangan ke depan dan pastikan telapak tangan menghadapmu. Lalu putar tangan sehingga jari-jari sejajar dengan cakrawala. Pastikan jari-jari tertutup rapat dan gerakan tangan ke atas atau ke bawah hingga kelingking sejajar dengan cakrawala. Mulailah menghitung berapa banyak jari yang diperlukan untuk mencapai matahari. Kamu mungkin perlu menumpuk jari-jari dari kedua tangan untuk mencapai matahari. Ini semua tergantung pada waktu dan bahkan musim di mana kamu berada. Jika jari-jarimu memiliki diameter rata-rata, maka 4 jari setara dengan 1 jam sinar matahari. Memang tidak seakurat jam atom, tapi ini menunjukkan betapa banyak yang bisa kita lakukan hanya dengan melihat matahari, menggunakan tangan, dan sedikit matematika sederhana.